Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Ria Heria dari kelas 20 S3. Di video kali ini saya akan membahas mengenai modul pertemuan keempat mata kuliah riset kehumasan dengan dosen Bapak Sakti Syaputra. Di modul pertemuan keempat ini kita membahas mengenai tujuan audit komunikasi. Yang pertama, menentukan lokasi atau tempat kelebihan muatan atau kekurangan muatan informasi yang berkaitan dengan topik, sumber, dan saluran komunikasi tertentu. Yang kedua, menilai kualitas informasi yang dikomunikasikan oleh dan atau kepada sumber-sumber informasi. Yang ketiga, mengukur kualitas hubungan komunikasi sejauh mana kepercayaan antar pribadi, dukungan, keramahan, dan kepuasan kerja karyawan secara keseluruhan dilaksanakan. Yang keempat, mengenali jaringan-jaringan yang aktif operasional untuk desas-desus, pesan sosial, dan pesan kedinasan. Kemudian dibandingkan dengan jaringan komunikasi resmi atau jaringan yang dibentuk sesuai dengan bagian organisasi. Yang kelima, mengenali sumber kemacetan arus informasi dan para penyaring informasi dengan membandingkan peran-peran komunikasi dalam praktik seperti penyendiri, penghubung, anggota-anggota kelompok dengan peran-peran yang seharusnya. Yang keenam, mengenali kategori dan contoh tentang pengalaman dan peristiwa komunikasi yang tergolong positif ataupun negatif. Yang ketujuh, ada menggambarkan pola komunikasi yang terjadi pada tingkatan pribadi, kelompok, dan organisasi dalam kaitannya dengan topik, sumber, saluran, frekuensi, jangka waktu, dan kualitas interaksi. Yang kedelapan, ada memberikan rekomendasi tentang perubahan ataupun perbaikan yang perlu dilakukan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pelaksana audit. Audit komunikasi sebenarnya dapat dilakukan dengan menyewa tenaga konsultan komunikasi. Namun, audit komunikasi juga bisa dilakukan oleh manajer public relation. Seseorang yang melakukan audit harus memahami organisasi secara menyeluruh. Dengan memahami organisasi secara lebih dalam, maka pelaku audit dapat menganalisis temuan di lapangan secara menyeluruh. Selanjutnya kita akan membahas mengenai cara mengukur efektivitas komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi dipandang sebagai faktor penyebab efektif dan tidak efektifnya kerja fungsional organisasi. Untuk mengukur keefektifan komunikasi organisasi dapat menggunakan model variable profile komunikasi organisasi. Model ini juga bisa digunakan dalam riset audit komunikasi organisasi. Profil komunikasi organisasi mempunyai beberapa variabel yang diukur. Di setiap variabel memiliki subvariabel. Yang pertama, ada iklim komunikasi subvariabel yang diukur, yaitu kepercayaan, pembuatan keputusan bersama, pemberian dukungan, keterbukaan, dan perhatian atas tujuan kinerja tinggi. Yang kedua, ada kepuasan organisasi. Subvariabelnya yang diukur yaitu kepuasan kerja, kepuasan penyeliaan atau supervisi, kepuasan upah dan keuntungan, kepuasan penilaian prestasi, promosi, dan peluang kerja, dan juga kepuasan pada rekan sejawat, aksesibilitas informasi, dan juga kualitas media. Yang ketiga, ada penyebaran informasi. Yang keempat, ada beban informasi. Dan yang kelima, ada ketepatan informasi. Nah, kurang lebihnya seperti itu yang ada di dalam modul pertemuan keempat riset kehumasan yang membahas mengenai tujuan audit komunikasi. Semoga bisa dipahami. Saya Ria Heria pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye teman-teman.